Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Septiani, mahasiswa Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Reza Pahlevi, MPD, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah, dan yang terhormat Bapak Dr. Handes Alian M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi saya. Di sini, saya akan melakukan pemaparan kompilasi skripsi saya mengenai beberapa sumber yang saya kutip, yang berjudul Perkembangan Sosial Ekonomi Pertanian Karet Rakyat di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, tahun 2010 sampai dengan 2019. Pada kutipan yang pertama, saya mengutip dari Justisia Dian mengenai tingkat keberhasilan okulasi. Di sini saya mengutip tanaman karet merupakan salah satu sumber utama devisa negara. Oleh sebab itu, tanaman karet selalu diusahakan pengembangannya baik dalam tanaman hias maupun teknik budidayanya. Di sini saya membuat yaitu salah satu komoditas sektor pertanian, subsektor perkebunan adalah karet. Karet merupakan salah satu tanaman perkebunan yang tergolong ke dalam famili Euphorbiaceae yang berasal dari Brazil, tepatnya di daerah Amazon dan Amerika Latin. Sejak pertama kali ditemukan sebagai tanaman yang tumbuh secara liar sampai dijadikan tanaman perkebunan secara besar-besaran. Karet memiliki sejarah yang cukup panjang, apalagi setelah ditemukan beberapa cara pengelolaan dan pembuatan barang dari bahan baku karet tersebut. Kemudian, kutipan yang kedua, saya kutip dari Harahap, Nurhisan Hidayah Putra, tahun 2018. Kutipan yang saya maksud tersebut yaitu pasar domestik terhadap karet alam Indonesia juga berkembang sejalan dengan adanya perbaikan dan peningkatan perekonomian dunia. Konsumsi karet alam mengalami peningkatan rata-rata 23,3% per tahun sejak 5 tahun terakhir. Terdapat dua faktor penggerak yang meningkatkan konsumsi domestik Indonesia terhadap karet alam. Pertama, pertumbuhan dalam industri otomotif, khususnya sepeda motor, menyebabkan pemerintah akan produk olahan karet meningkat. Hal ini dikarenakan pertumbuhan produksi. Rata-rata sepeda motor Indonesia merupakan yang terbesar di Asia. Kedua, peningkatan pendapatan per kapita dan pertumbuhan populasi yang juga mengakibatkan pertumbuhan penjualan mobil dan sepeda motor di dalam negeri sehingga meningkatkan pula permintaan terhadap produk olahan karet. Kemudian saya parafrase dan saya buat menjadi perkebunan karet rakyat Indonesia berkembang seiring dengan naiknya permintaan karet dunia dan kenaikan harga karet. Hal-hal lain yang ikut menunjang dibukakannya perkebunan karet antara lain karena pemeliharaan tanaman karet yang relatif mudah. Pada masa itu, penduduk umumnya membudidayakan karet sambil menanam padi. Jika tanah yang diolah kurang subur, mereka pindah mencari lahan baru. Namun mereka tetap memantau pertumbuhan karet yang telah ditanam secara berkala hingga dapat dipanen. Kemudian pada kutipan yang ketiga, saya mengutip dari
Ernie Novi dan JJ Arjuna mengenai Indonesia sebagai negara dengan perkebunan terluas di dunia, memiliki potensi sebagai penghasil karet terbesar di dunia. Total perkebunan karet di Indonesia pada tahun 2005 sebanyak 28 juta hektar, dan pada tahun 2010 mengalami peningkatan mencapai 3,45 juta hektar. Jika ditinjau dari total produksi karet Indonesia hanya menduduki posisi kedua terbesar di dunia setelah Thailand. Pada tahun 2010, produksi karet alam Indonesia mencapai 2,59 juta ton. Sebagian besar ekspor karet Indonesia dalam bentuk karet sertifikat teknik dengan kodifikasi standar Indonesia Rubber. Kemudian saya parafrase, saya buat menjadi Indonesia memiliki perkebunan karet di dunia pada tahun 2016. Luas areal total perkebunan karet Indonesia mencapai 3,64 juta hektar dengan produksi mencapai 3,2 juta ton. Meskipun Indonesia mempunyai areal terluas di dunia setelah Thailand, namun Indonesia merupakan produsen karet alam terbesar kedua setelah Thailand. Pada kutipan selanjutnya, pada kutipan keempat, yaitu Saputra, Ahmad Wira, Yunani Hasan, dan Alian Sair mengenai perkembangan industri karet. Beliau mengatakan bahwa kata perkembangan seringkali digunakan dalam ilmu psikologi, namun seringkali kata ini disamakan dengan pertumbuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1991, perkembangan adalah perihal berkembang. Kata berkembang memiliki arti mekar, terbuka, menjadi besar, luas, dan banyak, serta sempurna. Dalam hal kepribadian, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. Menurut Harlock tahun 2002 mengemukakan bahwa perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi dikarenakan kematangan dan pengalaman yang terdiri dari serangkaian perubahan yang besar, kualitatif dan kuantitatif. Di sini saya buat mengenai menurut Suplarto tahun 2008, perkembangan merupakan suatu perubahan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya, atau perubahan-perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya. Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian perkembangan yang dikemukakan oleh Harlock tahun 2002, bahwa perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi dikarenakan kematangan dan pengalaman yang terdiri dari serangkaian perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkembangan adalah perihal berkembang. Kata berkembang memiliki arti mekar, terbuka, menjadi besar, luas, dan banyak, serta
menjadi bertambah sempurna dalam hal kepribadian, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. Selanjutnya, pada kutipan yang kelima, saya kutip dari Warupu Agus Putraviaunus mengenai kondisi sosial ekonomi petani karet. Nah, menurut Koslan At-Thohir 1991, petani adalah orang yang bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian kebun, ladang, sawah, perikanan, dan lainnya. Pada lahan, petani karet adalah seorang petani yang melakukan usaha di bidang pertanian, yaitu mengusahakan tanaman karet dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman karet tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pertanian merupakan dasar kehidupan manusia. Selain sebagai sumber makanan utama, pertanian juga menyumbangkan potensi sebagai bahan industri. Kemudian saya parafrase, saya kutip menjadi menurut Koslan At-Thohir 1991, petani adalah orang yang mengelola tanah, ladang, padang rumput, menangkap ikan, dan sebagainya. Orang yang bekerja di ladang pertanian, petani karet adalah petani yang bergerak dalam usaha pertanian, yaitu menanam tanaman karet dengan harapan dalam usaha pertanian karet, yaitu menanam tanaman karet dengan harapan mendapatkan hasil dari tanaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pertanian tidak hanya menjadi tumpuan hidup manusia dan sumber pangan utama, tetapi juga menyumbang kemungkinan lain sebagai lahan industri. Kemudian kutipan selanjutnya saya kutip dari Juriah Siti mengenai analisis kondisi sosial ekonomi tingkat pendidikan. Beliau mengemukakan bahwa kondisi sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat. Pemberian posisi itu dibatasi pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status tersebut. Mengenai kondisi sosial ekonomi, menurut Sastro Praja tahun 2000 adalah sosial adalah keadaan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat sekelilingnya. Menurut Manaso Malo tahun 2001 juga memberikan batasan tentang kondisi sosial ekonomi, yaitu merupakan suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam sosial masyarakat. Pemberian sosial disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status. Kemudian saya kutip menjadi sosial ekonomi menurut Abdul Sani 1994, sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi. Menurut Surjono Sukanto tahun 2001, sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya.
Menurut Bintaro 1977 dan Fandi 2013 mengemukakan tentang pengertian kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah suatu usaha bersama dalam suatu masyarakat untuk mengulangi dan mengurangi kesulitan hidup dengan parameter yang dapat digunakan untuk mengatur kondisi sosial ekonomi masyarakat, yaitu tingkat pendidikan, kesehatan, luas lahan yang dimiliki, produksi kebun karet, pendapatan petani karet, harga karet, serta pendapatan lain dan konsumsi. Kemudian, selanjutnya saya kutip, yaitu dari Azizi Zaras Obelanur mengenai pengaruh perilaku individu terhadap hidup sehat. Yang saya kutip adalah kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sini saya kutip menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 39 Tahun 2009, yaitu kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kemudian, saya kutip lagi dari Wirawan Yahya Reka mengenai pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar. Menurut Sumardi tahun 2004, tingkat status sosial ekonomi terdiri dari status sosial ekonomi atas, status sosial ekonomi bawah. Status sosial ekonomi atas adalah status sosial atau kedudukan seseorang di masyarakat yang diperoleh berdasarkan penggolongan menurut kekayaan, di mana harta yang dimiliki di atas rata-rata masyarakat pada umumnya dan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan baik. Status sosial ekonomi bawah adalah kedudukan seseorang di masyarakat yang diperoleh berdasarkan pengelolaan menurut kekayaan, di mana harta kekayaan yang dimiliki termasuk kurang jika dibandingkan dengan rata-rata masyarakat pada umumnya, serta tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Kare Svatoga dalam Sumardi tahun 2004, untuk mengatur tingkat sosial ekonomi seorang dari rumahnya dapat dilihat dari status rumah yang ditempati, bisa rumah sendiri, rumah dinas, menyewa, menumpang pada saudara atau ikut orang lain. Yang kedua, kondisi fisik bangunan dapat berupa permanen, kayu, dan bambu. Yang ketiga, keluarga yang keadaan sosial ekonominya tinggi pada umumnya menempati rumah permanen, sedangkan keluarga yang keadaan sosial ekonominya menengah ke bawah menggunakan semi permanen atau tidak permanen. Yang keempat, besarnya rumah yang ditempati semakin luas, rumah yang ditempati pada umumnya semakin tinggi tingkat sosial ekonominya. Selanjutnya, saya kutip dari Hidayani Trinangsi dan Edi Haryono mengenai karakteristik keadaan sosial ekonomi pertanian kopi di Kabupaten Lampung Barat.
Menurut Suktawi, semakin luas lahan garapan yang diusahakan petani, maka akan semakin banyak produksi yang dihasilkan dan pendapatan akan diperoleh semakin tinggi. Bila disertai dengan pengelolaan yang baik. Di sini saya tulis, menurut Sukartawi, tahun 1990 bahwa semakin luas lahan yang diusahakan petani, maka semakin besar pula produksi yang akan dihasilkan dan pendapatan yang akan diperoleh bila disertai dengan pengelolaan yang baik. Selanjutnya, saya kutip dari Fauzan FA mengenai pengaruh pendapatan orang tua dan motivasi belajar prestasi belajar siswa kelas 8 MTS Yapi Pakem. Di sini saya kutip, pendapatan sikap orang tentunya berbeda-beda. Hal ini karena adanya tingkat pendidikan sehingga pengaruh terhadap kualitas dan kuantitas pekerjaannya. Menurut Mulyono dan Sumardi dan Hars Davis, yang menjadi pengaruh dari pendapatan orang tua yaitu pendidikan, jenis pekerjaan dan jabatan pekerjaan, serta masa kerja. Di sini saya kutip, menurut Sukartawi 1996, pendapatan atau penghasilan merupakan gambaran yang lebih tetap tentang kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Pendapatan dan penghasilan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Besar kecil akan membawa pengaruh pada tingkat kemakmuran penduduk, terutama pada pemenuhan kebutuhan pokok suatu keluarga sesuai dengan pendapat. Menurut Emil Salim 1994, bahwa rendahnya pendapatan akan menyebabkan sulit terpenuhnya berbagai kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Menurut Mulyanto Sumardi tahun 1982, yang dimaksud dengan pendapatan adalah hasil yang diperoleh oleh suatu rumah tangga yang merupakan jumlah keseluruhan dari pendapatan formal, pendapatan informal, dan pendapatan subsisten. Pendapatan formal adalah pendapatan yang diperoleh melalui pekerjaan tambahan atau sampingan, sedangkan pendapatan subsisten adalah pendapatan yang diperoleh dari faktor produksi yang dinilai dengan uang. Selanjutnya, saya kutip dari Hanifah Hanim, Nur Hidayati, dan Rita Mutiarani mengenai pengaruh produk ramah lingkungan. Di sini yang saya kutip adalah harga merupakan sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditunjukkan pada pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Menurut Clotter dan Armstrong tahun 2008, harga produk ramah lingkungan cenderung mahal dibandingkan produk konvensional. Hal ini karena bahan-bahan pembuatannya merupakan bahan berkualitas tinggi, terlebih lagi dengan nilai lingkungan dan kesehatan yang dikandung produk ramah lingkungan yang dapat memberikan perbedaan dan nilai tambah sehingga membuat harga produk ramah lingkungan lebih mahal. Di sini saya kutip, yaitu harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dan memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Clotter dan Keller tahun 2009. Harga
adalah sejumlah uang yang dibayarkan atas barang dan jasa atau jumlah yang nilai konsumen tukarnya dalam rangka mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan barang dan jasa. Clotter dan Armstrong tahun 2004, harga semata-mata tergantung pada kebijakan perusahaan, tetapi juga memperlihatkan mata pada kebijakan perusahaan, tetapi juga memperlihatkan berbagai hal. Murah atau mahalnya harga suatu produk tergantung pada spesifikasi dan keunggulan dari produk itu sendiri yang sangat relatif sifatnya. Kemudian saya kutip lagi dari Fure John Allen mengenai fungsi bank sebagai lembaga keuangan di Indonesia. Di sini saya mengutip, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang perbankan, bentuk hukum lainnya tidak dapat diperkenalkan berkooperasi, berkuensi untuk hukum lainnya tersebut menyesuaikan dengan ketentuan yang ada. Misalnya bentuk hukum perusahaan negara seperti bank milik pemerintah harus berubah menyesuaikan diri menjadi perusahaan perseorangan. Di sini saya buat yaitu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan memenuhi syarat-syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek bilet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan tujuan dari menabung adalah mengumpulkan dana dari masyarakat guna membiayai pembangunan dan menambahkan kebiasaan menabung di kalangan masyarakat. Kemudian pada bab 3 saya mengutip dari Syarifah Lina Fatyanti mengenai dampak rendahnya harga karet terhadap kondisi sosial ekonomi petani karet di Sumatera Selatan. Yang saya kutip adalah kondisi sosial ekonomi petani karet di Sumatera Selatan dikarenakan lebih 40% penduduk Sumatera Selatan menggantungkan hidupnya dari komoditas karet. Menguraikan beberapa hasil penelitian mengenai dampak turunnya harga karet terhadap kondisi sosial ekonomi petani karet di Sumatera Selatan. Kegiatan ini melakukan penelitian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 yang kemudian saya tulis di sini dalam penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu tersebut yang sudah dikembangkan. Selanjutnya saya mengutip dari Sair Alian dan Dedi Irwanto mengenai pengaruh bahan ajar metodologi sejarah terhadap kecepatan penulisan skripsi mahasiswa di program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas Sriwijaya tahun 2015. Kutipan tersebut yaitu
Menurut Kuntojiwo, dalam bukunya Metodologi Sejarah tahun 1994, dengan menarik menambahkan bahwa selain empat langkah tersebut, masih ada satu langkah awal yang dapat dilakukan oleh seorang sejarawan, yaitu memilih dan melakukan topik penelitian sejarah berkenaan dengan dua hal, yaitu metode dan metodologi. Pengertian metode adalah metode sejarah sudah saya sampaikan di depan tadi, sementara pengertian metodologi sejarah berbeda dengan pengertian metode sejarah. Sini saya tulis penelitian sejarah berkenaan dengan dua hal, yaitu metode dan metodologi. Metode dan metodologi merupakan dua fase kegiatan yang berbeda untuk tugas yang sama. Menurut Sartono Kartodirjo dalam Rohman 2009, mengatakan bahwa keduanya berbeda. Metode sebagai bagaimana orang memperoleh pengetahuan dalam kaitannya dengan ilmu sejarah. Metode berarti bagaimana mengetahui sejarah. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat meskipun dapat dibedakan. Istilah metode merujuk pada makna teknik atau cara yang digunakan dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan objek. Metode eratnya kaitannya dengan prosedur, proses, atau teknik yang sistematik untuk melakukan suatu penelitian. Metode sangat penting dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian. Menurut Kontur tahun 2004, metode adalah suatu cara mendapatkan pengetahuan baru atau dengan kata lain, suatu cara untuk menemukan berbagai permasalahan yang dilakukan secara ilmiah melalui sebuah penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta, yang berarti sebuah cara yang tepat untuk melakukan suatu, dan hodos yang mengandung arti ilmu atau pengetahuan. Kemudian jika melihat pengertian dari penelitian adalah suatu kegiatan yang mengarah pada pencatatan pencarian, merumuskan serta menganalisis sampai terumusnya sebuah laporan dengan baik dan sistematis. Kemudian saya kutip Abdurrahman Dudung mengenai metodologi penelitian sejarah Islam, penerbit Ombak tahun 2011. Dengan perkataan lain, objektivitas dalam dicapai dengan jalan membedakan antara metode penelitian dalam mengemukakan realitas sejarah dan metode rasional guna menginterpretasikan menurut Louis Gottschalk berbeda-beda peninggalan masa lampau seperti mata uang, perkamen, dan reruntuhan adalah data sejarah. Tetapi fakta-fakta sejarah yang hanya terdapat di dalam pikiran manusia merupakan lambang atas suatu yang pernah nyata dalam sejarah. Baik data maupun fakta merupakan landasan mutlak atas nilai karya-karya sejarah. Padahal fakta sendiri diperoleh dari kesaksian dan tidak memiliki kenyataan objektif. Untuk itu, agar fakta sejarah dapat dipelajari secara objektif, ia harus mempunyai ekstensi yang bebas di luar pikiran penulis sejarah. Di sini saya buat metode penelitian. Sejarah dapat didefinisikan sebagai proses menganalisis dan memeriksa kesaksian dan sumber-sumber sejarah lainnya agar dapat mendapat data yang asli atau otentik dan dapat menjadi kisah sejarah yang bisa dipercaya. Selanjutnya, saya mengutip dari Sukma Wulan Juliani mengenai metode penelitian sejarah.
Selanjutnya merupakan tahap heuristik. Nah, berasal dari kata Yunani yaitu heurekesten, yaitu menemukan. Adapun yang menghubungkan istilah heuristik besar dari akar yang sama dengan kata eureka, yaitu untuk menemukan, sehingga dapat dipahami bahwa heuristik adalah tahapan mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber untuk mengetahui segala peristiwa. Heuristik adalah metodologi sejarah yang berkaitan dengan pencarian sumber-sumber sejarah yang berhubungan erat dengan masalah yang ingin diteliti. Sumber-sumber sejarah adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau. Kejadian yang dialami oleh masyarakat masa lampau akan meninggalkan beberapa jejak-jejak yang dapat digunakan untuk mengungkapkan peristiwa kronologis. Kemudian saya mengutip mengenai kritik sejarah. Kritik sejarah di sini saya membuat kritik sejarah adalah kritik seorang peneliti terhadap sumber-sumber sejarah yang diperoleh. Selanjutnya, saya mengutip dari kritik sejarah adalah kritik seorang peneliti terhadap sumber-sumber sejarah yang diperoleh. Kritik sejarah tersebut dilakukan dengan latar bahwa meskipun seorang peneliti sejarah telah yakin bahwa sumber sejarah yang telah ia peroleh benar-benar asli, ini tidak berarti bahwa segala yang dikandungnya memiliki nilai kesejarahan yang benar. Tetapi masalah yang harus dilakukan kritik sumber terhadap dari segi-segi yang lain, ada sumber-sumber yang menurut nama penulisnya juga masa dan tempat itu ditulis. Kemudian saya mengutip kritik sumber merupakan suatu kritikan seorang peneliti terhadap sumber-sumber sejarah yang telah ditemukan apabila seorang peneliti menemukan sumber sejarah yang menurutnya tidak asli. Ini tidak berarti kebenaran yang diperoleh dari sumber tersebut mutlak adanya. Kemudian saya mengutip dari Susilo Agus mengenai sejarah perjuangan Jenderal Sudirman yang mempertahankan Indonesia. Interpretasi merupakan langkah ketiga dalam penelitian sejarah, yaitu interpretasi. Interpretasi diperoleh agar data yang mati dapat berbicara atau mempunyai arti. Interpretasi ada dua macam, yaitu analisis dan sintesis menurut Kuntojiwo tahun 1994. Kemudian di sini saya buat interpretasi data menurut Kuntojiwo tahun 1995. Interpretasi dalam penelitian sejarah biasanya sering disebut sebagai analisis dan sintesis. Secara terminologis, analisis sendiri berarti menguraikan dan menjabarkan suatu darah, sedangkan makna dari sintesis itu berarti menyatukan. Oleh sebab itu, analisis dan sintesis dianggap sebagai metode utama dalam interpretasi penelitian sejarah. Tujuan dari interpretasi data ini dalam sebuah penelitian sejarah seperti yang dikemukakan oleh Berhofer tahun 1994
ialah untuk melakukan sintesis dari beberapa data yang telah diperoleh baik dari sumber sejarah maupun dari berbagai teori yang disusun menjadi suatu interpretasi data yang kompleks serta relevan. Selanjutnya, saya mengutip mengenai dari Muzaid Aris, historiografi Arab Islam. Nah, pengertian historiografi. Historiografi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu histori yang berarti sejarah dan grafi yang berarti deskripsi atau penulisan. Terdapat 3 manfaat dan pentingnya mempelajari historiografi. Pertama, kita bisa mengetahui persepsi metode penelitian dan penulisan sejarah. Kedua, kita bisa mengetahui sumber-sumber sejarah. Dan yang ketiga, kita bisa mendapatkan sumber sejarah yang otentik di antara sumber yang dianggap primer. Historiografi merupakan rekonstruksi masa lampau yang dilakukan berdasarkan fakta yang ada. Di sini saya mengutip yaitu pada tahap historiografi, penulis harus menghasilkan suatu paduan atau keseluruhan dari seluruh hasil penelitian dalam suatu penulisan yang utuh. Tolak ukur dari keaslian semua fakta dapat dinilai melalui metode kritik yang hubungannya dapat dipahami satu sama lain. Jika setelah semuanya dituliskan dalam suatu keutuhan, periodisasi yaitu historiografi. Periodisasi sejarah merupakan elemen dasar dari historiografi. Perwujudan historiografi dapat dilihat dalam bentuk seperti perkembangan sejarah sebagai suatu implementasi disiplin akademik yang dapat mengarah pada bagian tertentu dari tulisan sejarah dan dari mempelajari metodologi sejarah itu sendiri. Pembahasan historiografi pada penelitian sejarah lebih berfokus pada bukti-bukti dan metode presentasi. Selanjutnya, saya mengutip dari Rahmawati, Miftanur, Fatmah, dan Yuliani mengenai tinjau ekonomi dan budaya masyarakat suku Kubu studi kasus di Desa Bukit Lintang. Yang saya kutip adalah mengenai pendekatan. Nah, selanjutnya pendekatan budaya menurut Kartodijo 1993 adalah mengungkapkan nilai-nilai status hanya hidup hingga sistem religius, pola hidup yang turut melatar belakangi perilaku pelaku sejarah, maka dapat dianalisis bahwa pendekatan budaya adalah mengungkapkan nilai budaya, gaya hidup, tokoh sejarah, serta sistem kepercayaan dan berlaku dalam masyarakat setempat. Pendekatan yang umum, jika berbicara masyarakat, ialah pendekatan agama, yaitu merupakan usaha yang dilakukan untuk menyelidiki segala kejadian di masyarakat berdasarkan arah kepercayaan. Terakhir, yaitu pendekatan ekonomi, merupakan pendekatan yang berkaitan dengan mata pencarian suatu masyarakat tersebut. Yang saya buat yaitu pendekatan penelitian adalah suatu strategi yang dipilih oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi dan menyajikan analisis hasil penelitian. Sudut pandang yang digunakan dalam meninjau serta mengupas suatu permasalahan dapat ditentukan cara dalam menganalisis permasalahan dan menjadi titik awal dalam meninjau permasalahan yang ada. Dapat pula dikaitkan dengan sebagai suatu penggambaran peristiwa, sangat bergantung pada pendekatan, yaitu
bagaimana sudut pandangnya, dimensi mana yang diperlihatkan, dan unsur-unsur mana yang akan diungkapkan. Kemudian saya mengutip dari Khalid Abdul dan Yusita Tia Rusada, peranan Sungai Batanghari 9 sebagai jalur perekonomian di masa Kesultanan Palembang Darussalam. Di sini saya membuat ruang dan waktu. Menurut Abdurrahman tahun 2011, pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang digunakan peneliti dengan menggunakan logika dan teori-teori sosiologi, baik teori klasik maupun teori modern yang menggambarkan fenomena sosial serta pengaruh dari fenomena tersebut. Sini saya buat pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang digunakan untuk meneliti segi-segi sosial, peristiwa yang dikaji, umpamanya golongan sosial yang berperan serta nilai-nilai hubungan dengan golongan lain, konflik berdasarkan kepentingan ideologi dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada bab 4, saya mengutip pemerintah Belanda dalam mengembangkan tanaman karet karena kopi dan tembakau yang merupakan andalan mereka sedang mengalami penurunan di pasar dunia. Daerah yang pertama digunakan sebagai uji coba penanaman karet adalah Pemangkuan dan Ciasem, Jawa Barat. Jenis yang pertama kali dicoba di kedua daerah tersebut adalah spesies Phaeacus elisca atau karet rembuk. Jenis karet Howes belvanis baru ditanam di Sumatera bagian timur pada tahun 1902 dan di Jawa pada tahun 1906. Di sini saya menulis yaitu sejarah perkebunan karet di wilayah Indonesia mencapai puncak kejayaan itu sebelum terjadi Perang Dunia Kedua sampai tahun 1956. Pada waktu itu negara Indonesia menjadi penghasil karet alam terbesar di dunia. Bahkan waktu itu terkenal istilah gabus di mana kita mengapung. Mengingat karet pada masa itu sebagai komoditas andalan, sebagai penopang perekonomian negara, sayangnya kedudukan tersebut sebagai penghasil karet terbesar di dunia berhasil digeser oleh Malaysia pada tahun 1957. Walaupun begitu, karet masih tetap menjadi pemasok ekonomi yang sangat besar untuk Indonesia. Kemudian saya mengutip lagi, yaitu dari Kusmiardi, sebagai salah satu penghasil karet terbesar di Indonesia, perkebunan karet di Sumatera Selatan saat ini juga merupakan pendukung aspek perekonomian di lingkungan sekitar atau masyarakat. Karet diproduksi menjadi barang jadi maupun setengah jadi, beberapa berupa latek, set, kram, dan lain-lain. Namun di Sumatera Selatan produksi karet menjadi barang jadi masih sangat membekali sekali, padahal apabila diolah dengan baik, karet dapat menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi.
Nah, di sini juga saya tulis perkebunan karet di Indonesia memiliki peranan penting, baik ditinjau dari segi sosial maupun ekonomi. Hal ini disebabkan karena di samping penyebaran dan penguasaannya yang cukup luas dan terbesar di berbagai wilayah, perkebunan karet banyak melibatkan tenaga kerja yang dibutuhkan pada berbagai tahap pengelolaan atau kegiatannya. Tanaman karet sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan provinsi terbesar pertama yang memiliki produksi karet terbesar di Indonesia. Selanjutnya, saya mengambil peta Kecamatan Indralaya Utara dalam angka 2000 tahun 2002. Di sini ada peta Kecamatan Indralaya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Muara ini. Di sini ada 16 desa Kecamatan Indralaya Utara. Kemudian mengenai hasil dari penelitian saya, di sini peneliti menuliskan bahwa permasalahan yang dihadapi para petani karet di Kecamatan Indralaya Utara yaitu mahalnya harga pupuk dan pestisida, namun pemerintah memiliki program bantuan yang sudah diterapkan sejak tahun 2006 sampai sekarang, di mana pemerintah Kabupaten Ogan Ilir memberikan bantuan pupuk subsidi dan pestisida, serta penyuluhan mengenai perawatan dan pengelolaan hasil panen kepada para petani karet. Sedangkan untuk produksi karet, bubuk di Indralaya Utara sudah mulai gencar dilakukan petani sejak tahun 2008, yang tentunya dibantu oleh pihak pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Di sini sumber tersebut saya peroleh dari wawancara dengan Bapak Marwan pada tanggal 3 Februari 2023 selaku ketua dari program Balai Penyuluhan Petani Karet. Selanjutnya mengenai luas wilayah Indralaya Utara, saya peroleh dari berbagai website resmi dari Badan Pusat Statistik Ogan Ilir, di mana hal tersebut saya memperoleh untuk mendapatkan beberapa data mengenai desa-desa yang ada di Kecamatan Indralaya Utara. Selanjutnya, adapun saya melakukan wawancara dengan Ibu Santi pada tanggal 3 Februari tahun 2023, yaitu penduduk di Kecamatan Indralaya Utara merupakan penduduk asli suku Pegagan. Akan tetapi, banyak juga migrasi dari suku Jawa yang tinggal di Kecamatan Indralaya Utara ini, yang merupakan masyarakat pendatang. Hal itu dapat dilihat dari jenis pekerjaan yang dimiliki, seperti menjadi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Sedangkan untuk penduduk asli Kecamatan Indralaya Utara ini memiliki pekerjaan berupa petani sayur dan petani karet. Tidak jarang ditemukan bahwa masyarakatnya banyak yang bertani karet. Kemudian keadaan mata pencarian. Di sini saya lihat dari Kabupaten Ogan Ilir, Dinas Kabupaten Ogan Ilir. Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember
2003 tentang pembentukan Kabupaten Oku Timur, Kabupaten Oku Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir. Kabupaten Ogan Ilir ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2004. Wilayah Kabupaten Ogan Ilir meliputi 16 kecamatan yaitu Muara Kuang, Rambang Kuang, Lubuk Liat, Tanjung Batu, Payaraman, Rantang Panjang, Sungai Pinang, Pemulutan, Pemulutan Selatan, Pemulutan Barat, Indralaya, Indralaya Utara, dan Indralaya Selatan. Jumlah desa di kabupaten ini berjumlah 227 desa, sedangkan kelurahan berjumlah 14 kelurahan. Struktur pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, Setda yang didukung 3 asisten, sekretariat DPRD, 18 dinas, 7 badan, 16 kecamatan, dan 14 kelurahan. Dilihat didukung dari sumber daya manusia Kabupaten Ogan Ilir terdapat pegawai negeri sipil sebanyak 5.237 dan 40 anggota DPR. Mengenai keadaan mata pencarian, Kecamatan Indralaya Utara ini tergolong masyarakatnya berkembang, memiliki berbagai macam profesi, dan tidak ketinggalan dengan desa-desa lainnya atau kecamatan-kecamatan lainnya. Dan juga dalam hal pendidikan, di sini saya mengutip dari Yusuf Muhammad, Pendidikan Holistik Menurut Para Ahli tahun 2021. Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik. Dengan demikian, pendidikan seyogyanya menjadi wahana strategis dalam mengembangkan potensi individu, sehingga cita-cita membangun manusia dapat tercapai. Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan yang akan datang adalah pendidikan yang mampu mengembangkan peserta didik, sehingga yang bersangkutan mampu menghadapi dan mencegah berbagai macam problem dalam kehidupan yang dihadapinya. Oleh karena itu, maka pendidikan harus menyentuh potensi nurani maupun potensi kompetensi peserta didik. Konsep pendidikan terasa sangat penting ketika kita sudah memasuki dunia masyarakat dan dunia kerja, karena yang bersangkutan harus menerapkan ilmu yang dipelajari untuk menghadapi berbagai problem yang dihadapinya dengan kehidupan sehari-hari maupun yang akan datang. Di sini saya buat mengenai pendidikan. Muncul perkebunan di suatu daerah akan menimbulkan dampak bagi petani tersebut, seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Indralaya Utara ini. Setelah berkembangnya perkebunan karet telah membawa pengaruh yang positif, seperti pada tingkat pendidikan bagi keluarga petani. Pendidikan merupakan sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku sesuai dengan kebutuhan. Wijoyo tahun 2020. Sedangkan menurut Basrawi dan Juriyah tahun 2010, pendidikan merupakan hal yang penting dan mendasar dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan penduduk, karena pada pengembangan sekarang ini sangat diperlukan partisipasi dari penduduk yang terdidik dan terampil agar dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan. Selanjutnya, saya melakukan wawancara dengan Bapak Mirpan pada tanggal 24 Januari 2023 mengenai
perkembangan sarana peribadatan dan adat istiadat. Di sini beliau mengemukakan bahwa di Kecamatan Indralaya Utara ini, sewaktu maghrib, ibu-ibu mengaji pada jam 14 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat di hari Jumat dan Sabtu. Sedangkan anak-anak mengaji setiap hari setelah sholat asar, yaitu sekitar pukul 15.30 sampai jam 5. Data tersebut saya ambil dari wawancara kepada Bapak Mirpan pada tanggal 24 Januari 2023. Kemudian beberapa data yang dalam tabel tersebut saya ambil dari Badan Pusat Statistik Indralaya Utara dalam angka 2010 sampai dengan 2019. Kemudian saya kutip lagi dari Indralaya Utara dalam angka 2019 mengenai keagamaan. Penduduk di Kecamatan Indralaya Utara oleh umat Muslim dengan jumlah mayoritasnya umat Muslim sebanyak 27.346 orang yang beragama Muslim, sedangkan yang beragama lain berjumlah 562 orang yang semuanya beragama Kristen 318, Katolik 188, Buddha 10, dan Hindu 46. Pada tahun 2015 terdapat 51 masjid dan 44 langgar atau surau, gereja 1 yang tersebar di 16 desa kelurahan. Tahun 2017 jumlah ada 2 desa, yaitu Desa Lorok dan Bakung, dengan jumlah masjid berkurang 1 karena dibangun sebuah perusahaan. Kemudian saya mengutip lagi, saya melakukan wawancara kepada Bapak Saiful Anwar sebagai camat di Kecamatan Indralaya Utara, yaitu mengenai olah interaksi para petani karet. Di sini saya melakukan wawancara kepada salah satu petani karet juga, yaitu Ibu Poniati, di mana beliau tersebut mengatakan bahwa petani karet yang kebunnya jauh dari rumah biasanya akan membuat sebuah gubuk yang dibangun di kebun. Bagi petani yang kebunnya saling berdekatan, maka mereka akan membuat suatu perkampungan kecil di tengah-tengah perkebunan atau yang biasa disebut dengan talang. Tidak jarang petani akan menetap selama beberapa hari di kebun pada saat menimbang atau menjual karet tiba dan dijual langsung hari penimbang kepada pembeli karet langsung di kebun. Wawancara dengan Ibu Poniati pada tanggal 24 Januari tahun 2023. Kemudian saya melakukan wawancara kepada tentang sistem pemasaran karet. Sistem pemasaran karet ini di mana karet ini dibeli langsung di tempat kebun karet warga. Kan produksi karet ini dibagi menjadi 2, yaitu pendapatan petani karet. 1 hektar kebun karet dapat menghasilkan 1.000 kg getah karet. Nah, kemudian 1 kilo itu dihitung dengan harga 8.000.
Kemudian 8.000 dikali 1.000 yaitu 8 juta. Nah, dari 1 hektar tersebut, petani karet dapat memperoleh uang sebesar 8 juta. Ini saya wawancara dengan Bapak Mirpan. Kemudian mengenai hal-hal tersebut, saya rasa mengenai peran pemerintah terhadap kehidupan sosial ekonomi petani karet di Kecamatan Indralaya Utara. Perhatian pemerintah terhadap petani karet sangat membantu dalam mengembangkan kualitas karet yang ada saat ini. Adapun pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang terkait dalam pengembangan karet di Kecamatan Indralaya Utara, yaitu Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan. Dinas Pertanian misalnya yang berfokus pada penyuluhan dan pelatihan untuk petani karet agar petani dapat menerapkan cara-cara merawat tanaman karet sehingga menghasilkan karet dengan kualitas baik di luar agenda rutin yang telah dijadwalkan. Kemudian, petani karet di Kecamatan Indralaya Utara tidak hanya diberi dukungan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir saja, namun banyak pihak lain yang membantu petani dalam mengembangkan perkebunan serta pengelolaan hasil kebun seperti bantuan dari kecamatan berupa pupuk subsidi, peremajaan karet, lateks, pengendalian hama, serta model bantuan tersebut diberikan kepada kelompok tani di desa Karya Nyata Kecamatan Indralaya Utara. Wawancara dengan Bapak Syaiful Anwar pada tanggal 30 Januari 2023. Baik, mungkin itu saja pemaparan kompilasi mengenai sumber-sumber yang telah saya kutip. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.